Ya, pemirsa, saya akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan saya Eva Wondo yang akan menyampaikan sejumlah data dan fakta dalam segmen Fact Check terkait ancaman terorisme, terutama menyusul ledakan yang terjadi di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Eva, silakan. Ya, Wahyu dan juga pemirsa, kasus serangan teror bom yang terjadi di Polrestabes Medan bukanlah serangan pertama yang menyasar anggota kepolisian. Beberapa penyerangan terhadap polisi telah terjadi beberapa kali di sejumlah daerah di Indonesia. Apa saja kita lihat di antaranya, Wahyu dan juga pemirsa. Ya, ini adalah serangkaian aksi teror yang menyerang polisi dan juga markas kepolisian. Kita lihat ada pada tanggal 13 Mei 2018 terjadi serangan bom bunuh diri di Mapolrestabes Surabaya yang menewaskan 4 orang dan melukai 10 orang termasuk 4 polisi. Serangkaian ledakan juga mengguncang Sarinah pada tanggal 14 Januari 2016, tepatnya pada pagi hari sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Para pelaku yang merupakan anggota JAD atau Jamaah Ansarut Daulah dan berjumlah 7 orang membawa granat dan senjata api. 3 polisi tewas akibat kejadian ini. Selanjutnya adalah insiden bom bunuh diri terjadi di Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur. Setidaknya ada 2 kali ledakan dan mengakibatkan 3 anggota kepolisian menjadi korban tewas akibat insiden tersebut. Selanjutnya adalah pada tanggal 11 April 2017 terjadi serangan di Mapolres Banyumas, Jawa Tengah. Saat itu seorang pemuda berinisial MID berusia 21 tahun menyerang anggota kepolisian. MID menyerang polisi dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam. Akibatnya seorang polisi bernama Aibtu Atta Suparta terluka. Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2016 terjadi serangan di Tangerang. 3 anggota polisi di Cikokol, Tangerang diserang dengan pisau sehingga terluka. Tepatnya di dekat pos lalu lintas Cikokol, Tangerang, Banten. Selanjutnya adalah 5 Juli 2016 terjadi bom bunuh diri yang terjadi di markas kepolisian Resor Surakarta. Seorang pengendara sepeda motor berupaya masuk ke markas Polres Kota Surakarta lalu ditahan oleh Brigadir Kepala Bambang Adi. Dan tepat di depan kantor sentra pelayanan kepolisian terpadu terjadi bom bunuh diri yang menewaskan pelaku. Polisi yang mencoba menahan pelaku kemudian menjadi korban terluka akibat kejadian tersebut. Lalu mengapa polisi menjadi sasaran aksi teror? Kita lihat pernyataan dari pengamat terorisme Ridwan Habib yang menyatakan bahwa tentara Togut itu mereka definisikan sebagai polisi. Maka serangan terhadap polisi makin masif karena didukung oleh fatwa. Jadi ada perintah dari pimpinan mereka, misalnya adalah JAD yang terafiliasi dengan ISIS. Mereka meminta kepada anggotanya untuk menyerang polisian karena mereka merasa bahwa polisi dan juga tentara adalah tentara Togut. Kemudian kita lihat bahwa ada pergeseran pola serangan dan rangkaian serangan bom yang terjadi mengindikasikan ada pergeseran pola serangan. Kalau dulu dilakukan secara berkelompok atau dilakukan banyak orang, kalau sekarang yang dilakukan polanya adalah jihad fardiyah atau jihad perorangan. Kemudian saat ini juga ada pergeseran serangan, yakni kita lihat serangannya yakni menyerang pemerintah karena mereka menganggap pemerintah adalah Togut atau musuh utama. Kemudian mereka juga menyerang polisi dan juga TNI karena mereka menganggap polisi dan juga TNI adalah Ansarut Tohut atau tentara pemerintahan Togut. Kemudian ada pergeseran pola lainnya yang awalnya ini menyasar simbol-simbol barat menjadi menyerang polisi dan TNI sebagai target sasaran. Karena mereka atau teroris menganggap pemerintah adalah Togut atau musuh utama, sedangkan TNI dan Polri dianggap sebagai Ansarut Tohut atau tentara musuh utama. Kita juga akan melihat perbedaan serangan yang dilakukan antara JI dengan JAD. Kalau pergeseran serangan ini juga disebabkan karena adanya perbedaan afiliasi teroris. Kita coba bedakan aksi teror yang dilakukan oleh teroris yang terafiliasi dengan Al-Qaeda, yakni Jamaah Islamiyah atau JI, dengan teroris yang terafiliasi dengan ISIS, yakni Jamaah Ansarut Daulah atau JAD.
Kalau serangan yang dilakukan oleh JI ini ditujukan untuk menyerang simbol-simbol barat seperti aksi teror pada saat bom Bali 1 di tahun 2002 yang lalu dan juga bom Bali 2 di tahun 2005 yang lalu. Maka lokasi serangan JI seringkali di bar, kemudian kafe dan juga hotel atau bahkan juga pernah menyerang kantor kedutaan. Rata-rata ledakan yang dilakukan atau ditimbulkan oleh anggota JI ini adalah bom dengan daya ledak tinggi sehingga menyebabkan banyak korban. Pola serangan juga dilakukan secara berkelompok dan terencana. Perbedaan dengan jamaah Ansarud Daulah yang terafiliasi dengan ISIS, yakni sasaran serangan adalah aparat pemerintah seperti polisi dan TNI karena mereka menganggap mereka adalah musuh atau tentara togut. Rata-rata ledakan yang dilakukan oleh anggota JAD ini juga berdaya ledak rendah dan tidak selalu menggunakan bom, tapi bisa juga dengan pisau seperti serangan terhadap mantan Menko Polhukam Wiranto beberapa waktu yang lalu. Pola serangan juga dilakukan seorang diri, meskipun kecil, tapi teror dilakukan di banyak tempat dan secara masif untuk menunjukkan eksistensi. Perbedaan lain JAD dengan JI adalah banyak sel-sel kecil sehingga banyak serangan yang tidak diketahui oleh pimpinan. Ya, Wahyu dan juga pemirsa, sejumlah aksi teror yang dilakukan oleh teroris bertujuan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat. Teror ini bukanlah yang pertama, namun tetaplah waspada dan jangan takut. Tetaplah beraktivitas seperti biasa. Karena jika Anda takut, maka tujuan teror untuk menimbulkan ketakutan akan tercapai. Wahyu. Baik, Eva Wondo, terima kasih atas laporan Anda.